Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan kamu kejar jadi tambah sombong, gantian kamu sombongi dia balik mengejarmu. Ya, kita sudah mencoba saat perpisahan itu terjadi, kita kejar-kejar dia agar mau kembali bersama kita. Kita datang ke rumahnya, tidak pernah dibukain pintu gerbang. Ya, kita coba tunggu dia di dekat rumahnya. Kalau dia lewat betulan, kita sudah siap-siap dengan bahagia. Dia akan berhenti menyapa kita, bisa ngobrol dan seterusnya. Dia pura-pura tidak melihat dan pergi begitu saja. Ya, kita coba ganti nomor telepon, kita telepon dia. Begitu diangkat, mendengarkan suara kita, telepon langsung di off. Setelah itu, nomor telepon kita yang baru dia blokir. Ya, begitu juga kita coba chatting dengan menggunakan akun media sosial yang baru. Begitu dia baca, ternyata pesan dari kita, yang dia lakukan langsung memblokir akun media sosial kita. Jadi manusia itu begitu ya. Tambah kita kejar-kejar, dia akan tambah menjauh. Tambah kita berharap, dia akan menjadi semakin sombong kepada kita. Nah, kita sudah melalui proses itu. Kita sudah mencoba mengejar dia. Bukannya justru dia yang kita dapatkan, waktu kita habis terbuang, tenaga kita juga sia-sia, kemudian biaya juga banyak yang keluar, hasilnya sia-sia. Dia menjadi semakin sombong, menjadi semakin menjauh. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Ya, setelah mencoba mengejar-ngejar mantan dan ternyata hasilnya gagal. Sebelum kita bahas ya, yang bisa kita lakukan, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Ya. Nah, yang belum kita lakukan apa? Ketika mantan sombong, gantian kita ikut sombong juga. Dia sombong, kita sombongi juga. Itu kan yang belum pernah kita coba. Sebenarnya bersikap sombong itu kan sesuatu yang tidak baik ya. Apalagi kepada orang-orang yang baik, kepada orang-orang yang menghargai kita, apalagi kepada orang-orang yang berjasa kepada kita. Saya pernah tuh di bandara ya, duduk berhadap-hadapan dengan bekas mahasiswa saya dulu. Saya masih kenal dengan dia. Ya, saya mau menyapa, mau menegur begitu. Tapi saya lihat dia pura-pura tidak melihat, kan seharusnya kalau bekas mahasiswa ya salaman ya, atau menyapa gimana kabarnya, kan harusnya datang duluan ya. Ini dia pura-pura tidak melihat, padahal duduknya berhadap-hadapan. Ya sudah, saya juga pura-pura tidak kenal kalau begitu. Ya,
Jadi memang ketika kita bersikap sombong kepada orang yang sombong, itu sesungguhnya adalah nasihat bagi orang yang sombong tadi. Kenapa? Orang yang sombong, kita berusaha untuk rendah hati di hadapan mereka, justru akan membuat mereka menjadi lebih sombong lagi. Ya, orang yang sombong kita baik-baikin, malah jadi tambah besar kepala, jadi merasa dibutuhkan, merasa terkenal, dan seterusnya. Sehingga memang terkadang bersikap sombong itu pada keadaan-keadaan tertentu juga dibutuhkan, ya, khususnya ketika berhadapan dengan orang yang sombong. Karena kesombongan terhadap orang yang sombong itu adalah sedekah dan nasihat untuk orang yang sombong tadi. Sehingga dia kemudian akan merenung, akan berpikir, ya, bahwa ternyata tidak enak loh disombongi itu. Tidak enak loh ya dicuekin orang. Kita merasa sangat terkenal, semua orang kenal dengan kita. Tetapi ternyata ketika kita datang ke sebuah tempat, semua orang tidak peduli dengan kita. Itu rasanya tidak enak sekali. Ya, nah, jadi itu nasihat bagi dia. Karena itu juga ada sebuah nasihat, ya, yang disampaikan oleh guru-guru kita dulu, oleh orang-orang tua kita, bahwa at-takabbur ala mutakabbir sodakoh. Sombong kepada orang yang sombong itu adalah sedekah, ya. Itu nasihat dari guru-guru kita dulu. Nah, sehingga ya, ketika mantan kita kejar, ternyata dia jadi tambah sombong. Saat kita gantian sombong kepada dia, paling tidak dia akan berpikir, ya, bahwa ternyata disombongi itu sesuatu yang tidak enak. Ya. Ketika dia menjauh, karena kita dekati terus, sekarang kita berpaling dari dia, kita sombongi, kita tidak peduli kepada dia. Disitulah dia akan mulai merasakan membutuhkan kita. Karena sekarang bagaimana dia merasa membutuhkan kita? Karena setiap hari kita hadir terus, ya. Tahu-tahu kita hadir di rumahnya, tahu-tahu kita muncul di tempat dia kerja, dan seterusnya tadi. Akhirnya jadi bosan kan dia. Tetapi 1 bulan kita tidak pernah muncul di hadapan dia, dia mulai berpikir, kemana nih orang? 2-3 bulan kita tidak pernah muncul, mulai akan muncul rasa kangennya. Beberapa bulan kita tidak pernah hadir, disitulah dia akan mulai mencari tahu apakah kita sudah bersama orang lain, apakah kita akan menikah misal dengan orang lain, apakah kita sudah melupakan dia, dan seterusnya tadi. Ya, manusia baru merasa kehilangan sesuatu ketika sesuatu itu sudah tidak bisa dia miliki lagi, sudah tidak ada di depan mata dia. Dia tidak akan pernah merasa kehilangan kita, kan? Kalau kita muncul terus di depan dia, dia baru akan merasa kehilangan. Orang kangen itu kan kalau merasa kehilangan, tidak pernah ketemu. Kalau ketemu terus kan orang jadi tidak kangen, jadi bertengkar terus, dan seterusnya. Dia akan mulai merasa kehilangan ketika kita belajar untuk mengabaikan dia. Belajar untuk tidak peduli kepada dia. Karena sombong kepada mantan yang sombong itu sesungguhnya adalah nasihat untuk si mantan ini. Mantan dikejar, jadi tambah sombong. Tetapi ketika kita gantian sombong kepada dia, dia yang akan mengejar kita. Demikian, semoga bermanfaat
Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.